Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian kita. InsyaAllah hari ini kita akan masuk pada bab kerasnya larangan mengakhirkan waktu asar sampai matahari menguning. Babu taghlidhi zajri an ta'khiri salatil asri ila isfirari syams wa wa'idi man fatathu, dan ancaman bagi orang yang ketinggalan solat asar pada waktunya. Anil Ala bin Abdurrahman annahu dakhala ala Anas bin Malik fi darihi bil Basrah hina insarafa min adh-dhuhri wa daruhu bi jambil masjid falamma dakhalna alayhi qala asallaytumul asra faqulna lahu innama insarafna as-sa'ata min adh-dhuhri. Dari Ala bin Abdurrahman bahwasanya dia suatu ketika masuk ke rumah Anas bin Malik, sahabat Nabi. Dia adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi darihi, di rumahnya, bil Basrah, di kota Basrah. Hina insarafa min adh-dhuhr, ketika dia baru selesai salat zuhur. Wa daruhu bi jambil masjid, dan rumahnya di samping masjid. Falamma dakhalna alaihi qala as-sallaitumul asra, maka kami berkata kepadanya, apakah kalian sudah salat asar? Faqulna lahu, maka kami berkata kepadanya, innama insarafna as-sa'ata min adh-dhuhr, saat ini kami baru selesai salat zuhur. Jadi salat zuhurnya itu sudah akhir-akhir, Pak. Qala, maka Anas bin Malik mengatakan, faslul asr, kalau begitu salatlah kalian salat asar. Faqumna fasallaina, maka kami pun berdiri dan salat.
Falamma insarafna, setelah kami selesai sholat asar, qala, Anas bin Malik mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tilka salatul munafik, itu adalah salatnya orang munafik. Ia jelisu yarkubus syams, kalau salat asar itu Pak ngenteni matahari srengenge. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan, kalau sudah hampir tenggelam, qoma, dia berdiri salat, fanaqaraha, maka salatnya itu Pak, naqara itu Pak kalau ayam itu Pak makan makanan nyucuk itu Pak. Fanaqaraha, maka dia nyucui salatnya, arba'an 4 rakaat, la yadhkurullaha fiha illa qalila, dia tidak mengingat nama Allah pada saat salatnya kecuali sedikit saja. Jadi orang yang salatnya cepat itu Pak, itu kebiasaannya orang munafik. Cuma di antara ciri-ciri mereka Pak, kalau salat malam mereka tidak kelihatan Pak. Kenapa? Kan salatnya di rumah, tidak kelihatan. Kalau sudah salat wajib Pak, mereka kalau mau salat asar nunggu dulu. Kalau sudah matahari waktu mau habis baru mereka salat. Ini sebenarnya tidak berlaku hanya untuk asar saja. Semua salat mereka seperti itu. Gampang-gampang nunda-nunda salat. Kalau sudah mau habis Pak baru salat mereka. Karena alasan mereka punya, kalau sudah mau habis Pak, mereka punya alasan untuk cepat. Kenapa? Takut waktunya habis duluan. Cepat mereka. Makanya Nabi mengatakan la yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia tidak menyebut nama Allah, mengingat nama Allah dalam salatnya kecuali sedikit saja. Makanya kalau maghrib Pak, saya kurang 10 menit dikit. Selesaikan dulu kerjaannya. Nanti kalau sudah tinggal 3 menit Pak, sholat dia. Cepat dah sholatnya Pak. Kadang-kadang kalau ada kerjaan saya tanggung katanya. Mari ini tanggung itu Pak biasanya lebih banyak Pak, lebih banyak habisnya waktu. Kalau ngomong tanggung itu banyak berarti Mas. Jadi menunggu sholat sampai habis waktu itu Pak, terutama asar sampai matahari menguning Pak, maka itu dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian an Abi Mulai qala kunna ma'a Buraidah fi ghazwatin fi yaumi dzi ghaim. Kami bersama Buraidah dalam sebuah perang pada hari yang berawan saat itu, mendung. Faqala, maka Nabi mengatakan, maka Buraidah mengatakan, bakiru bi sholatil asr, segera sholat asar katanya, karena mendung Pak. Bakiru bi sholatil asr, fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man taraka sholatil asri faqad habita amaluhu, barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka amalnya telah habita, batal. Disebut asar di situ Pak. Nabi mengatakan barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka amalnya gugur, batal. Kemudian An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alladzi tafutuhu salatul asri, yang ketinggalan salat asar, ka'annama wutira ahluhu wa maluhu, seolah-olah dia diputus dari keluarga dan hartanya. Diputus dari keluarga dan hartanya. Jadi orang yang ketinggalan sholat asar sampai keluar dari waktunya Pak, itu seolah-olah dia terputus dari harta dan keluarganya. Ini menunjukkan apa? Besarnya dosa meninggalkan sholat asar. Meninggalkan sholat dosa besar Pak. Dosanya lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada berzina. Iya, kalau membunuh kan tidak sampai kafir sebenarnya Pak. Kalau meninggalkan sholat
Ada yang mengatakan kafir sampai. Itu dosa besar masalahnya. Jadi bayangkan Pak, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, seluruh madhab sepakat kalau dia itu gak meyakini wajibnya sholat, kafir. Tanpa ada khilaf itu Pak. Tapi kalau dia itu malas, tapi masih meyakini kewajiban sholat, maka apa? Maka dia itu hukumnya khilaf Pak. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Tapi yang mengatakan tidak kafir pun Pak, kalau dia disuruh sholat tidak mau Pak, pemerintah berhak memenggal kepalanya. Iya Pak. Suruh potong lehernya. Apanya Pak? Suruh tobat Pak. Nggak mau sholat dia. Enggak, maksudnya umpama cuma asar tok, umpama tidak sholat. Dia meninggalkan sholat sama sekali Pak. Sekali. Bukan sekali Pak, sama sekali sudah nggak sholat dia. Sehari-hari tidak sholat. Nggak sholat, iya Pak. Bukan sekali nggak sholat Pak. Kalau masih sholat dia berarti Pak. Mungkin lupa. Makanya Pak, hendaknya karena ini dosa besar, hendaknya ketika kita melihat ada orang nggak sholat Pak, jangan sampai itu terasa biasa di hati kita. Harus ada perasaan itu adalah sebuah dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian babul awqatil lati tukrahu fiha shalah, bab tentang waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Ada beberapa waktu yang dilarang untuk sholat, tapi waktu-waktu terlarang ini Pak khusus untuk sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu Pak, bagus sekali ya kucing. Sebentar Pak ya, karena ada kain ini mungkin. Tapi kalau sholat itu bukan mutlak Pak, sholat ada sebabnya maunya Pak, kayak sholat jenazah maunya Pak, kan sholat tapi ada sebabnya Pak, maka tidak apa-apa, apalagi itu wajib. Ini pendapat yang paling kuat, meskipun ada Pak yang mengatakan bahwasanya semua sholat termasuk yang ada sebabnya tidak boleh, ada Pak yang berpendapat seperti itu. Tapi pendapat yang paling kuat itu adalah sholat yang tanpa sebab, sholat sunnah mutlak namanya, sholat sunnah mutlak. Tapi kalau ada sebabnya Pak, tidak apa-apa. Kayak kita Pak, setelah subuh kita safar, setelah sholat safar Pak, belum habis waktu subuh kita singgah di masjid, atau kita sampai tujuannya adalah masjid Pak, kemudian kita hendak masuk masjid dan hendak duduk di masjid, maka tidak mengapa kita sholat sunnah. Kenapa dikatakan boleh? Karena itu ada sebabnya. Atau kita habis tawaf Pak, selesai pas setelah asar, boleh enggak kita sholat sunnah 2 rakaat tawaf? Boleh, karena enggak mutlak. Karena enggak mutlak. Enggak mutlak itu Pak, sholat sunnah mutlak itu kita diam-diam Pak pengen sholat 2 rakaat gitu aja, itu namanya sholat sunnah mutlak. Dan itu dibolehkan dengan jumlah yang tak terbatas Pak, berapa rakaat pun kita inginkan, itu tidak mengapa, boleh. Waktunya itu. Bentar lagi Pak kita baca hadisnya insyaallah. Kapan saja yang waktu-waktu yang tidak boleh untuk sholat sunnah mutlak itu? An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sa'ala Safwan bin Mu'attal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni sa'iluka an amrin anta bihi alim. Ya Rasulullah, aku akan bertanya kepada kamu sebuah perkara yang kamu tahu jawabannya. Wa ana bihi jahil, aku enggak tahu. Qala wa mahu, apa itu? Qala hal min sa'atil laili wan nahari sa'atun tukrahu fiha shalah? Ada enggak waktu-waktu di malam hari dan di siang hari yang di waktu itu dimakruhkan untuk sholat? Qala na'am, iya.
idza shallaita subha fada'is shalah hatta tatlu'asy syams. Kalau kamu sudah sholat subuh, maka jangan sholat sunnah lagi sampai terbit matahari. Kalau memang nggak ada sholat sunnah pas setelah itu, Pak, nggak disunahkan. Kalau mutlak nggak boleh. Fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitan. Karena sesungguhnya matahari itu terbit di antara dua tanduk setan. Artinya, Pak, waktu terbitnya matahari itu adalah waktu sholatnya orang-orang kafir. Orang kafir kan kalau sembahyang, Pak, yang nyembah matahari kapan? Ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Jadi penyembah matahari itu waktu sholatnya kapan? Waktu ibadah mereka ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Summa salli, kalau sudah matahari terbit, sholatlah kamu. Fassalatu mahduratun mutaqabbalatun hatta tastawiya syamsu ala ra'sika karrumhi. Kemudian sholatlah kamu, sesungguhnya sholat itu mahduratun, dihadiri, mutaqabbalatun, diterima, hatta tastawiya syamsu ala ra'sika karrumhi, sampai matahari itu pas di atas kepala kamu seperti tegaknya tombak. Fa idza kanat ala ra'sika, nanti kalau sudah matahari itu berada di atas kepala kamu, karrumhi, pas di atas kepala kamu seperti tombak, fada'is shalah, jangan salat lagi. Fa inna tilka sa'ata tusjaru fiha jahannam, karena sesungguhnya pada saat itu tusjar, neraka jahanam itu sedang dinyalakan. Wa tuftahu fiha abwabuha, dan pintu-pintu neraka jahanam itu dibuka, hatta tazigha syamsu, sampai matahari itu tergelincir. Jadi pas di atas kepala, Pak, tidak boleh sholat. Kalau sudah miring sedikit, Pak, sudah masuk waktu zuhur, boleh sholat. Hatta tazigha syamsu an hajibikal aiman, fa idza zalat, apabila matahari sudah tergelincir, fassalatu mahduratun, maka silahkan salat, mutaqabbalatun, salat saat itu dihadiri dan diterima, hatta tusalliyal asra, sampai kamu salat asar. Tsumma da'is shalah, kemudian tinggalkanlah salat kalau kamu sudah salat asar, hatta taghibasy syams, sampai matahari itu terbenam. Saat terbenam, Pak, tidak boleh sholat. Saat terbenam tidak boleh sholat. Jadi antara asar hingga matahari terbenam itu waktu dilarang untuk sholat. Dalam hadis ini, Pak, ada 3 waktu yang nggak boleh sholat. Pertama apa? Setelah sholat subuh hingga matahari terbit, saat matahari berada di atas kepala, dan setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Kalau sampai belum sholat asar, Pak, sholat sunnah tidak apa-apa. Iya, yang itu belum sholat asar. Kalau sudah sholat asar, Pak, tidak boleh. Sampean waktu asar jam 3, Pak, sampean sholatnya jam 4. Antara jam 3 sampai jam 4 itu, Pak, sampean boleh sholat sunnah. Kalau sampean sudah sholat asar sampai terbenam matahari, itu tidak boleh sholat. Termasuk sholat sunnah sebelum subuh, Pak. Cuma sebelum subuh itu, Pak, kalau sudah masuk waktu subuh, hanya dibolehkan sholat qobliyah subuh saja sunnahnya. Selain itu tidak boleh. Selain itu tidak boleh. Dilarang sama Nabi. Kemudian wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu qala, "Thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw nakbura fiha mautana." Ada 3 waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk salat pada waktu itu, atau mengubur mayat-mayat kami pada 3 waktu itu. Hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a, saat matahari terbit hingga dia meninggi. Wa hina yaqumu qa'imatudz zahirati, saat matahari pas berada di atas kepala.
hatta tamil, sampai matahari itu condong. Wa hina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghrub, dan saat matahari hendak terbenam hingga terbenam sempurna. Ketika hendak terbenam sampai terbenam sempurna. Jadi 3 waktu ini Pak yang tidak boleh sholat sama apa? Menguburkan mayat. Karena Pak kadang-kadang kalau orang itu mau mengubur jenazah sudah tanggung Pak, nanti jangan-jangan sampai di kuburan apa? Matahari pas di atas kepala, kadang-kadang ditunggu sama mereka. Tunggu dulu sampai selesai, sampai masuk waktu zuhur. Kalau sudah masuk waktu zuhur enggak apa-apa. Kemudian Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala syahida indi rijalun mardiyuna wa ardahum indi Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'da subhi. Beliau melarang salat sunnah setelah subuh hatta tasyruqasy syamsu, sampai matahari itu terbit. Wa ba'dal asri hatta taghrub, dan setelah asar hingga matahari itu terbenam. Kemudian an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'da subhi hatta tartafi'a syamsu, tidak ada salat sunnah setelah subuh hatta tartafi'a syamsu, sampai matahari itu meninggi. Wala salata ba'dal asr, dan tidak ada salat sunnah setelah asar hatta taghib, hingga matahari itu terbenam. Wa an Amr bin Abasah radhiyallahu taala anhu fi hadithihi tawil faqultu ya Nabi Allah. Amr bin Abasah mengatakan, wahai Rasulullah, akhbirni amma 'allamakallahu wa ajhaluhu, kabarkanlah kepadaku sesuatu yang Allah ajarkan kepada kamu dan aku tidak tahu. Akhbirni 'alas shalah, kabarkanlah kepadaku tentang salat. Qala, maka Nabi mengatakan, sholli sholatas subhi, salatlah kamu salat subuh, thumma aqsir 'anis shalah, kemudian jangan salat lagi hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit, hatta tartafi'ah, hingga matahari itu meninggi. Jadi kalau sudah terbit Pak, jangan salat dulu Pak sampai matahari meninggi. Kalau sampean waktu tulu itu Pak, kan ada di jadwal misalnya Pak, waktu terbit itu Pak matahari baru keluar Pak, baru terbit. Jangan sholat dulu itu Pak, tunggu kira-kira 20 menit dari itu Pak, baru sholat sunnah. Kalau mau sholat sunnah syuruk itu Pak, kebanyakan teman-teman kalau sudah nunggu pada subuh Pak, mereka zikir sampai matahari terbit, itu langsung Pak sholat mereka. Tidak boleh waktu itu Pak, karena waktu yang ada di waktu itu Pak, itu ketika tulu itu menandakan waktu subuh sudah habis, itu matahari sudah keluar Pak. Tapi saat keluar itu Pak tidak boleh sholat. Sampai kapan? Sampai matahari itu tinggi kira-kira 1 tombak. Teman-teman Pak kadang-kadang cetet sholat mereka Pak, langsung pulang. Jangan. Waktu itu justru waktu terlarang untuk sholat. Karena waktu syuruk itu Pak, dibolehkannya sholat sampai kapan? Ketika matahari sudah tinggi kira-kira 1 tombak. Fa innaha tatlu hina tatlu baina qarnai syaitan. Sesungguhnya matahari itu terbit ketika dia terbit di antara 2 tanduk setan. Wa hina idzin, pada saat matahari terbit itu, yasjudulahal kuffar, orang-orang kafir itu sujud kepada matahari. Jadi penyembah matahari itu sujudnya mereka kepada matahari saat matahari itu terbit.
Thumma salli, kemudian salatlah kamu, fa innas salata masyhudatun, sesungguhnya salat itu masyhudatun, disaksikan, mahduratun, dihadiri. Hatta yastaqilla dhillu birrumhi, sehingga bayang-bayang itu hilang, birrumhi, pada tombak. Jadi kalau tombak jadi tegakkan Pak, sudah nggak ada bayangan sama sekali, jangan sholat lagi. Tsumma aksir anis sholah, jangan sholat ketika matahari pas di atas kepala. Kalau tombak itu berdirikan, bayang-bayangnya tidak ada. Fa inna hina idzin, karena saat itu tusjaru jahannam, neraka jahannam sedang dinyalakan. Fa idza aqbala al-fai, kalau bayang-bayang sudah ada lagi, berarti kita bayangnya ke arah mana Pak? Timur. Kelihatan lagi bayang-bayang Pak. Jadi kalau matahari itu berada di timur Pak, bayang-bayang ada di barat. Pas di atas, bayang-bayang tidak ada. Nanti waktu zuhur, bayang-bayang ada di sebelah timur. Kalau sudah setelah bayang-bayang itu hilang, kok muncul bayang-bayang lagi, berarti sudah masuk waktu zuhur. Zuhur. Fa idza aqbala al-fai, kalau bayang-bayang itu ada lagi, fasalli, salatlah kamu, fa innas salata masyhudatun mahduratun, karena sesungguhnya salat itu masyhudatun, disaksikan, mahduratun, dan dihadiri oleh orang-orang yang ahli ibadah Pak, salat saat itu. Hatta tusalliyal asra, hingga masuk waktu asar. Tsumma aksiris shalah, kalau kamu sudah salat asar, aksiris shalah, jangan salat lagi hatta taghrubasy syams, sampai matahari itu terbenam. Fa innaha taghrubu baina qarnai syaitan, karena sesungguhnya matahari itu terbenam di antara dua tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudu lahal kufar, saat itulah ketika terbenam Pak, orang-orang kafir itu sujud kepada matahari. Penyembah matahari sujudnya itu Pak di dua waktu, saat matahari terbit dan saat matahari terbenam. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Basrah al-Ghifari radhiyallahu taala anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra bil Mukhammas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami salat asar di Mukhammas, nama sebuah tempat. Faqala, maka Nabi mengatakan, inna hadhihi shalah uridat ala man kana qablakum, sesungguhnya solat ini ditawarkan kepada umat-umat sebelum kalian, fadayya'uha, tapi mereka menyia-nyiakan solat ini, tidak menjaganya, solat asar Pak. Faman hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaga solat asar ini, kana lahu ajruhu marrataini, maka dia akan mendapatkan pahalanya dua kali. Orang yang menjaga sholat asar Pak, pahalanya double Pak. Karena memang berat sholat asar itu Pak. Beratnya kenapa? Saat sibuk-sibuk kerja memang Pak. Saat sibuk-sibuk kerja. Kemudian waktunya kan pendek Pak. Waktu asar itu pendek. Orang kalau habis asar kerja Pak, nunggu ke waktu asar itu kan tidak lama Pak. Jadi waktunya waktu tanggung memang. Makanya Pak, orang yang betul-betul menjaga sholat asar, oleh Allah akan dikasih pahala dua kali lipat, didobel pahalanya. Karena memang berat, Karena itu Pak, kalau petani itu Pak biasanya, kalau yang itu Pak, ya yang hilang biasanya Pak, asar. Kalau maghrib isya mereka kadang nunggu di masjid Pak, jagongan, nanti nunggu Tapi kalau asar kadang-kadang hilang mereka, kadang-kadang hilang. Kalau zuhur memang waktu istirahat. Waktu istirahat memang. Subuh waktu baru bangun Pak. Jadi memang yang paling berat itu waktu asar memang. Waktu asar. Faman hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaga salat asar, kana lahu ajruhu marrataini, maka dia akan mendapatkan pahalanya dua kali lipat. Wala salata ba'daha hatta yatlu'asy syahid, maka tidak ada solat setelah itu sampai terbit
sampai terbitnya bintang, Pak. Maksudnya sampai masuk waktu maghrib. Wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bada hajibus syams fa akhirus shalah hatta tabruz wa idza ghaba hajibus syams fa akhirus shalah hatta taghib. Apabila tutup matahari itu sudah kelihatan, fa akhirus shalah, maka janganlah kalian sholat sampai matahari itu betul-betul keluar. Dalam riwayat, Pak, sampai dia naik apa? Sampai matahari itu meninggi. Wa idza ghaba hajibus syams, kalau matahari sudah mau tenggelam, fa akhirus shalah, jangan sholat dulu hatta taghib, sampai matahari itu sempurna tenggelam. Kalau sudah sempurna tenggelam, berarti masuk waktu maghrib. Ini umum, Pak. Di sini musannif mengatakan bahwasanya larangan-larangan sholat setelah subuh, setelah asar, ketika matahari pas di atas kepala itu umum. Nanti keumuman hadis-hadis ini dikhususkan, khusus beberapa sholat sunnah itu dibolehkan. Contohnya, Pak, di sini musannif mengatakan lakinnan nahya 'anis salati ba'da subhi wal asar minal abil maksus, termasuk hadis umum yang ada khusus, yang ada kekhususannya. Di antaranya An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'da al-asr illa wasyamsu murtafi'ah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat setelah asar illa wasyamsu murtafi'ah, kecuali matahari itu masih meninggi. Setelah asar, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat setelah asar kecuali matahari itu meninggi. Artinya apa? Selama matahari itu masih belum mau terbenam, Pak, masih dibolehkan sholat sunnah. Beberapa sholat sunnah dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini, Pak, ya, coba saya bacakan hadisnya banyak sekali. Sekali ini. Coba ya saya bacakan dari hadisnya. Coba ya. Bacakan.
Al-Wajiz, mana Al-Wajiz? Ya Allah. Wayasar. Loh, kok anak? Wah. Terbaik ya. Saya sebutkan pengkhusus hadis-hadis yang mengkhususkan bahwasanya kalau sholat itu ada sebabnya, maka hal itu dibolehkan untuk sholat. Supaya saya bacakan hadis-hadisnya, Pak. Mana tadi? Salatul musafir. Ya Allah, kalau ketemu ya. Terbaik ya. Ya Allah. Ya Allah. Kok hilang? Terbaik ya. Ya Allah. Dah, kok enggak ketemu? Kitabus Shalah. Oh iya iya. 71. Nah, ini tak ketemu. Bismillah. 73 71. Wah ini. Oh ini. Tab. Pengecualian waktu sholat sunnah yang dibolehkan saat waktu-waktu terlarang itu, Pak, untuk sholat sunnah mutlaqah, itu ada yang dibolehkan karena tempat, ada yang dibolehkan karena waktu. Amma zaman fa'indil istiwa yaumal jum'ah. Kalau sampean masuk masjid saat istiwa, kemudian ada orang, Pak, sholat Jumat, Pak. Jadi ada imam, Pak, khutbah Jumat sebelum masuk waktu zuhur. Kemudian sholatnya saat matahari di atas, itu tidak apa-apa. Dikecualikan karena waktu Jumat. Jadi saat matahari itu di atas kepala,
itu boleh melakukan sholat Jumat. Belum masuk waktu zuhur. Hal ini berdasarkan hadis la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ati fayatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnin aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriq baina itsnaini thumma yusalli ma kutiba lahu ayun sita idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Jadi saat matahari berada di atas kepala Pak, kalau kita sudah masuk masjid, itu sama Nabi dibolehkan sholat sunnah tahiyatul masjid, tidak apa-apa, dibolehkan. Jadi sini dikatakan summa yusalli ma kutiba lahu. Kemudian dia sholat. Pokoknya masuk, dia sholat dua rakaat, maka itu dibolehkan, tidak mengapa. Kalau sholat Jumat Pak, itu jelas sudah. Kalau sholat sunnah saja boleh, apalagi sholat wajib. Karena waktu Jumat itu Pak, khilaf ulama. Ada yang mengatakan waktu Jumat adalah waktu zuhur. Ada yang mengatakan untuk sholat Jumat boleh dikerjakan sebelum masuk waktu zuhur. Ada memang. Tapi seandainya ada orang Pak, dia sudah berangkat dari rumah pakai minyak wangi, sudah mandi, masuk masjid, hatta seandainya matahari di atas kepala pun itu dibolehkan. Kemudian hadis yang lain, wa amal makan, contohnya Mekah Pak. Jadi Mekah itu waktunya tidak ada terlarangnya. Waktunya tidak ada terlarangnya. Kapanpun kita masuk Masjidil Haram, mau sholat sunnah di sana Pak, itu dibolehkan, meskipun di waktu-waktu terlarang. Hal ini berdasarkan riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla ayyata sa'atin min lailin aw nahar." Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang seorang pun yang tawaf di Baitullah ini dan dia sholat kapan saja, baik di waktu malam maupun siang. Itu boleh Pak. Jadi kalau kita masuk Masjidil Haram, itu kapanpun Pak mau sholat sama Nabi enggak dilarang Pak, dibolehkan. Kekhususan Pak, kekhususan tempat. Atau boleh Pak untuk sholat di waktu-waktu terlarang itu Pak, orang mengqadha sholat. Mengqadha itu kapan Pak waktunya? Ada orang lupa sholat Isya, ingatnya pas matahari terbit Pak. Boleh nggak dia sholat Isya? Boleh, enggak apa-apa. Boleh. Karena qadhanya orang yang lupa saat dia sedang ingat. Atau ada orang Pak sholat subuh, bangun pas matahari mau terbit Pak. Mau terbit. Boleh nggak dia sholat subuh Pak? Ketika selesai wudhu Pak, Allahu Akbar, matahari pas keluar Pak. Boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa. Ini pengecualian Pak, pengecualian dari waktu-waktu yang dari sholat-sholat yang tidak boleh. Atau ada orang Pak setelah wudhu, dia wudhu kapan saja, dia wudhu Pak, pas wudhu setelah asar Pak, ternyata apa? Dia sudah sholat asar, wudhu dia, karena mau apa gitu Pak. Dia wudhu, boleh nggak dia sholat sunnah? Boleh, enggak apa-apa. Kenapa? Sholat sunnah itu ada sebabnya, bukan sholat sunnah mutlak. Setelah asar pun enggak apa-apa, atau setelah subuh pun itu tidak mengapa. Hal ini berdasarkan riwayat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal inda salati subhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal saat salat subuh, "Ya Bilal, wahai Bilal, kabarkanlah kepadaku dengan perbuatan yang paling kamu harapkan pahalanya, yang kamu lakukan di dalam Islam, karena aku mendengar suara sendal kamu itu ada di surga," katanya. Di Bilal itu Pak, orangnya masih di dunia, suara terompahnya sudah kedengaran di surga. Maka Bilal mengatakan, "Anni lam atatahhar tahuran," tidaklah aku pernah bersuci ya Rasul, berwudu maksudnya, dalam suatu waktu di siang hari maupun di malam hari, illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalliya, melainkan dengan wudu itu
aku sholat sunnah, ya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan untuk aku, katanya. Sholat sunnah dia, Pak. Dia pokoknya wudu, sholat sunnah dia. Makanya, Pak, orang kalau mau yudawimul wudu, itu disunnahkan kalau apa? Kalau dia menggunakan wudunya untuk apa? Untuk sholat. Bila di sini, Pak, mengecualikan waktu apa enggak? Enggak. Kapan saja dia berwudu, maka dia akan sholat dengan wudunya tadi itu. Jadi kalau kita itu masuk disunahkan untuk sholat karena ada sebabnya, Pak, maka di waktu-waktu terlarang ini pun tidak mengapa. Yang tidak boleh itu adalah sholat sunnah mutlak. Tapi memang khilaf ini, Pak. Ada ulama yang mengatakan apa? Sholat sunnah apapun tidak boleh. Ya, menurut saya, Pak, yang paling kuat adalah pendapatnya Syafi'i rahimahullah. Jadi sholat sunnah yang tidak boleh itu adalah sholat sunnah yang mutlak. Tapi kalau ada sebabnya, karena sebab itu hubungannya dengan sebab. Contohnya, Pak, ada orang sudah berwudu, kan disunahkan untuk sholat sunnah setelahnya, Pak, jika dia mau. Maka ya kalau wudunya di waktu terlarang bagaimana? Ya dibolehkan, tidak apa-apa, dibolehkan. Cukup sekian bagi kajian kita pada hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab larangan untuk menyebut salat maghrib dengan sebutan salat isya. Salat maghrib disebut dengan salat isya. Tapi orang Arab itu, Pak, kalau bilang isya'ani, dua waktu isya, itu maksudnya adalah apa? Maghrib dan isya. Nabi SAW melarang untuk menyebut maghrib dengan sebutan salat isya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.